Apa kelemahannya dropship dan waktu itu memang ya benar-benar kalahnya sama affiliate dropship itu, Oke, walaupun gitu. polanya sebenarnya hampir Walaupun mirip. polanya hampir mirip Iya, gitu. iya, iya. Nah, berarti Baba Sofyan ini kan sudah memulai affiliate dari tahun 2020 Iya. sampai detik ini. Nah, itu pencapaian apa aja yang Baba Sofyan udah dapetin? Gue tuh ngeliat lagi ada salah satu konten kreator lah gue bisa bilang. Itu orang luar. Tapi dia itu kalau gue lihat, dia kayak bentuknya afiliasi tuh bukan ya yang I need it on my desk now gitu tuh. Yang Kayak orang ASMR Cina, gitu? orang Cina. Oke, nah ini terakhir nih Baba Sofyan, gue pengen tahu nih kan banyak mungkin penonton Sobat Gecko juga. Ini gue masih pemula nih, pengen affiliate juga. Tips and triknya seperti apa sih? Nah, gimana tuh? Gelas, 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 oh gelas kosong. Yeah. Gelas kosong. Ha! Di era digital sekarang tuh orang pada berjualannya juga dengan cara yang berbeda. Ada yang melakukan online shop, ada juga yang live. Tapi ada lagi yang menarik nih, satu lagi ada yang namanya affiliate. Dan kita udah kedatangan ahlinya affiliate di Banten, ada Baba Sofyan. Nah, Baba Sofyan ini adalah afiliator ya Afiliator di Banten dan cukup besar juga. Sekarang tuh udah berapa banyak produk yang sudah Baba Sofyan gandeng? Kalau untuk dari brand tuh banyak banget ya, mungkin lebih dari 100 brand gitu. Karena memang kan kita kan ada beberapa akun dan juga studio juga ya, gitu. Tapi yang lebih banyak sih elektronik. Nah, sebenarnya pola affiliate itu seperti apa sih? Nah, jadi untuk pola affiliate ini sebetulnya bisa dilakukan oleh semua kalangan ya, Kang ya. Oke, nggak harus gitu. kan bisa gini, kita tuh kalau follower sedikit, ya kan nggak ada followers itu kadang iya affiliate siapa yang mau beli ya, siapa yang mau beli ya, itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk sekarang affiliate itu bukan hanya dapat cuannya itu dari konten sama kita dari live streaming doang. Oke. Tapi juga bisa dari link share namanya, Kang. Ada link share? Ada link share gitu. Jadi kalau modal kita istilahnya story WA ataupun story Instagram itu kan kita bisa menautkan link ya di situ. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang klik dan juga ada yang beli, itu juga bisa dapat duit atau dapat klik komisi. aja dapat. Klik dan beli. Oh, kalau gitu. klik doang enggak? Kalau klik doang itu kalau misalkan di Shopee itu nyangkut nanti selama sekitar seminggu. Jadi kalau misalkan seminggu, misalkan si orang ini belanja apapun gitu ya, pakai link kita, selama dia belum ke link lain, itu kita bisa dapat komisinya juga gitu. Jadi memang harus klik dan juga beli. Dari link itu Dari ya? link itu. Nah, itu ada syarat-syaratnya nggak sih sebenarnya? Nah, paling kalau untuk syarat sih usia aja mungkin ya. Usia? Gitu, usia itu minimal 18 tahun. Oh. Gitu. Tapi kan anak-anak kecil nggak boleh jualan? Nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan kalau misalkan usianya yang masih kecil banget ya. Masih anak-anak minor banget. lah, minor. Gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan yang udah sekolah kayak anak SMA gitu. Walaupun istilahnya kan usia mungkin kan ada yang baru yang mendekati ya, 16 sampai 17 tahun. Itu kan mereka udah ngerti lah ya kayak gitu cara cari uang gimana. Ya itu bisa diakalin kan dengan memakai istilahnya kalau persyaratannya KTP, memakai KTP orang tuanya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan pakai KTP dia sendiri itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, berarti kayak perwakilan wali ya? Betul, wali. Iya. Gitu. Nah, Baba Sofyan ini sudah memulai affiliate itu dari tahun berapa, Pak? Saya memulai affiliate itu dari 2020 pas COVID. Pas COVID? Saya kena COVID 3 kali. Vaksin nggak? Vaksin. Vaksin 2 kali apa 3 kali ya? Banyak banget ya. Iya, makanya karena kenanya beberapa kali. Karena waktu itu kerja di lapangan di sosial.
gitu ya. Jadi apa sembako, berbagi pangan. Pokoknya kita ke lapangan lah. Banyak interaksi Jadi sama makanya orang, ya? rentan kayak gitu. Makanya itu sampai 3 kali kena di apa namanya tuh ya? Di isolasi ya. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri Iya, gitu. dulu tuh Nah, diem makanya aja di udah. rumah. Waduh, ini kan kalau kita nggak kerja kan kita nggak digaji juga ya. Gitu. Nah, gimana nih supaya dapat penghasilan? Dan waktu itu udah menikah dan mau punya anak 1, Kang. Oh, lagi hamil istri. Lagi hamil. Nah, jadi gimana nih kan kayak gitu. Kalau kita nggak ada pemasukan, kita udah apa namanya punya buntut gitu kan ya. Jadi harus bisa nafkahin. Ya udahlah, akhirnya cari-cari peluang. Dan ketemulah affiliate ini. Gitu. Awalnya affiliate apa? Affiliate di Shopee awalnya. Awalnya di Shopee. Awalnya di Shopee dan kebetulan di Serang juga gitu ya. Temen ada yang ngajak gitu, namanya tuh Rizky dan dia waktu itu di Ngasap yang di Ciceri. Ya, nah saya diajak waktu itu untuk ikut affiliate Shopee. Gimana sih affiliate Shopee itu gitu kan? Saya juga waktu itu belum paham. Ya udah, lu katanya bikin konten video aja, terus di-upload. Nah, nanti lu tuh dapat komisi. Jadi nggak perlu tuh kita punya produk fisik gitu ya, yang harus kita jual. Jadi cukup waktu itu bikin konten sama lu upload. Nah, nanti kalau misalkan ada yang beli, nah itu nanti kita bisa dapat komisi dari barang yang kita jual itu. Baba Sofyan ini berpikir juga untuk gimana caranya supaya konten itu bisa menarik si customer untuk beli juga. Betul. Apa biasanya konten? Apakah nge-review? Nah, kalau misalkan untuk konten itu banyak ya gitu. Tapi yang saya pakai dulu itu kontennya konten review. Oh, awalnya review. Awalnya review. Karena kalau apa yang itu yang di waktu itu konten review saya lebih ke barang-barang unik. Barang-barang unik yang dari China ya. Iya, kayak kipas yang bisa klepek-klepek gitu ya. Gitu. Terus kayak gantungan kunci yang bisa apa sih, kayak kartun-kartun kayak gitu. Pokoknya tumbler yang estetik gitu, unik gitu. Yang bisa berubah warna tuh, dikasih air panas, air dingin. Nah, gitu, jam tangan kan itu tuh aneh-aneh ya gitu kan. Kalau di Indo tuh produk-produk itu jarang. Makanya waktu itu ya itu barang-barang yang unik. Dan ordernya itu dari Shopee itu? Ordernya dari Shopee. Dan memang pasarnya di Indo waktu itu belum begitu banyak ya. Kalau sekarang kan udah berjamur mungkin ya, udah banyak banget. Nah, berarti belinya itu modal sendiri yang pertama beli di Shopee-nya itu? Beli waktu itu, kalau waktu di Shopee nih Om, ya ini jujur aja, kita itu ngambil videonya dari orang China. Jadi repost video waktu di Shopee. Waktu apa namanya? Waktu saya kan dapat trafficnya tetap dari TikTok. Jadi jualan affiliate-nya Shopee tapi tetap kontennya itu di TikTok kok. Bukan di sosial media lain. Emang gitu. nge-link ya? Nge-link karena kan kita tempelin link di bio itu. Ada tautan ya. Kayak gitu. Nah, makanya tetap dapat trafficnya di TikTok. Nah, waktu itu masih main video Cina. Jadi kita upload konten doang, video orang, tapi bukan video influencer yang kayak Kadisti ya gitu. Misalkan influencer Indonesia kita ambil videonya, kita repost, tidak. Kita ngambilnya waktu itu video Cina. Gitu. Jadi memang kan aman karena itu di luar kan kayak gitu. Ya udah kita upload, waktu itu berjalan itu di Shopee sekitar ada mungkin 6 bulan, Kang. 6 bulan itu dengan pola seperti itu seperti itu ya gitu. Dan itu kita affiliate di Serang karena kebanyakan memang orang Serang kan yang diajak sama dia kan kebanyakan orang Serang, walaupun dia ada komunitas ya ada orang luar juga yang ikut gitu. Nah, itu kita jadi top nomor 1 penjualan paling tinggi se-Indonesia. Kayak gitu. Keren. Bahkan yang punya personal branding kuat di YouTube, yang dia udah bikin konten mungkin udah lama banget ya cara menghasilkan uang di sosial media, dan dia jual affiliate Shopee itu di konten YouTube-nya, itu dia kan istilah pasukannya banyak kan, karena kan personal branding dia udah kuat gitu kan, jadi linknya juga pasti udah banyak. Tapi itu waktu itu sama kita kalah gitu di Shopee affiliate itu, karena memang traffic dia kan dari YouTube sama IG. Nah, traffic kita itu dari TikTok. Yang mana kan waktu itu TikTok pasarnya juga ramai banget. Pasar negatif ya kalau di kita ya di Indo. Tapi kan trafficnya itu kan algoritmanya kan benar-benar cepet kan. Pokoknya kita upload apa aja FYP-nya langsung loh, nggak
nggak sedikit-sedikit gitu. Gitu. Jadi langsung bahkan baru upload 3 jam yang lalu udah ada yang FYP gitu kan, 1 juta, 2 juta gitu. Jadi makanya waktu itu kita tembusnya itu di Shopee Affiliate tapi tetap trafficnya dari TikTok. Gitu. Nah terus habis pola yang video nah, itu, habis pola yang dari Shopee, nah ini kan TikTok sekarang dia mau jadi e-commerce gitu kan. Oh ini ya, apa namanya, sama Goto itu ya? Waktu itu masih dia berdiri sendiri, namanya masih. Tapi ada keranjang kuning. Ada keranjang kuning. Nah, awal itu. Namanya TikTok Shop. TikTok nah, Shop. karena saya memang dapat trafficnya waktu di Shopee itu dari TikTok, dan TikTok buka e-commerce, ya udah dong, pasti ini peluangnya gede banget gitu kan. Nah, jadi saya udah merasakan uangnya dari Shopee kan. Kalau TikTok buka ya saya dapat traffic dari sini, berarti makin gede nih. Ya udah makanya dari situ saya langsung ngonten apa adanya, langsung nunjukin muka. Oh, yang real tuh sekarang. Real. Walaupun waktu itu Kang, yang tanpa wajah, yang upload video orang lain, bahkan itu tadi ya, ngupload video influencer Indo sesama Indo juga dia repost gitu. Ada ya? Ada gitu. Nah, kalau kita tuh, kalau saya sendiri waktu pas TikTok Shop buka itu udah itu kita tinggalin. Jadi langsung kita mau nggak mau belajar, berproses. Ya walaupun ya basic cuma marketing asuransi doang kan selama 7 tahun ya. Public speaking mah lancar lah ya kayak gitu. Lobby-lobby udah jago ya 7 tahun marketing. Cuma kan itu lewat telepon kan. Nah, ini sekarang tinggal nunjukin mukanya nih gitu kan, dengan mengolah intonasi dan knowledge produknya. Ya udah dari awal tuh langsung, walaupun yang nonton ya view-nya waktu itu masih 100, 200 gitu kan. Terutama di live yang kelihatan gitu. Waktu itu saya konsisten juga nge-live tuh. Waktu itu kan masih kerja ya, jadi sebelum berangkat kerja tuh dari habis subuh sampai jam 7:30 itu live, walaupun yang nonton cuma 5, cuma 7 gitu kan. Yang penting kan tetap ada yang nonton kan, kayak gitu. Itu berarti kerja juga ya saat itu, masih kerja? Waktu itu masih kerja. Setelah COVID berarti ya? Setelah COVID, jadi kan masuk lagi tuh. Nah itu tetap masih kerja gitu. Terus lanjut terus setiap hari selama 3-6 bulan Kak. Oh, begitu terus tuh. Begitu konten. Terus. Itu review. Itu review. Review barang-barang tadi unik itu. Iya, barang-barang unik, dan udah mulai tuh barang-barang elektronik yang biasa lah, kayak kipas angin yang biasa gitu kan. Terus ya kayak handphone kayak gitu, terus headset, TWS. Itu beli gitu. sendiri atau apa? Nah, awalnya itu beli sendiri. Oh, berarti memang beli sendiri buat beli sendiri. Itu. Oh, iya, modal berarti. Modal, tapi ya ini mungkin buat teman-teman yang masih pemula ya kalau beli sendiri itu ya belilah yang murah-murah aja. Tapi produk itu viral kayak gitu. Tapi produk itu rame gitu ya? Betul. Waktu itu saya juga belinya ya paling yang di bawah under 100.000 gitu. Tapi dari produk yang kita beli itu, ketika akun kita udah jadi, nah itu kita nggak perlu beli produk lagi, tapi kita langsung ditawarin sama brand. Oh, gitu. Dikirimin sampel. Nah, waktu itu sih TikTok itu tuh banyak banget kan, dia kan baru ya. Kan pasti banyak brand yang masuk tuh ke TikTok kan. Nah, waktu itu si TikTok pasti mereka berlomba-lomba mencari kreator sebanyak mungkin gitu. Makanya tuh waktu dulu tuh si brand ini baik banget Kang. Gitu. Jadi satu brand nih, misalkan kita ada campaign dibuatkan grup. Nah, si brand ini punya 5 produk, itu semua 5 produk-produknya dikirim sama dia. Dan itu gratis. Sampel-sampel semua dikirim itu? Dikirim semua. Gitu. Jadi kita nanti tinggal buat videonya gitu kan. Kalau udah buat videonya ya udah gitu. Paling nanti dipantau sama dia harus berapa buat video. Gitu. Nah kan sekarang ada lagi tadi selain share link, konten, ada live-nya nih. Ada live streaming. Nah bentuk live streaming itu sebenarnya yang efisien itu seperti apa sih? Karena saya lihat ada yang orang live sampai 24 jam non-stop. Itu apakah efisien? Terus ada juga yang naruh handphone tuh ada 5 di depannya sambil nge-live. Nah itu saya juga nggak ngerti itu maksudnya apa ya? Gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk live streaming, memang ini produknya itu tadi benar-benar tersegmentasi gitu ya. Benar-benar mengerucut gitu. Jadi kalau misalkan kita contoh mau jualan tadi handphone, ya udah berarti handphone kita ijarin di situ gitu. Jadi orang kan bisa pilih handphone, atau misalkan kita mau jualan perabot rumah tangga juga bisa. Perabot rumah tangga. Nah, itu kan beda-beda barangnya sebenarnya. Nah, kalau perabot rumah tangga kalau di live itu sebenarnya ada juga yang di-push satu, Om. Jadi yang taruh di depan itu yang di-push produknya. Itu yang penjualannya tinggi.
Ini kalau kita mainnya di TikTok ya, beda lagi kalau mainnya di Shopee. Oke. Gitu. Kalau Shopee itu masuk orangnya itu ke Shopee itu dia dari produk. Jadi makanya walaupun produknya random, apapun produknya gitu ya, itu bisa kita jual karena memang si orangnya ini masuknya dari produk itu. Oh. Kan si Om masuk Shopee, nyari kan pencairan set. Iya. Klik misalkan mau beli kemeja yang ukuran jumbo, klik gitu kan. Nah, itu tuh muncul live streaming kita. Oke. Gitu. Nah, itu tuh yang muncul milih itu ya algoritma Shopee-nya. Berarti semua katalog yang ada di sana yang saat live itu berarti masuk ke kita. Masuk gitu. Oke. Masuk. Kalau Jadi, TikTok produknya. kalau TikTok itu dari konten. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan konten kita lagi nge-push apa nih gitu. Nah, itu orang itu masuknya dari video itu. Oke. Jadi misalkan contoh kita yang lagi push HP harga 1 juta. Nah, otomatis dia nonton konten kita, dia pasti masuk live kita dong. Iya. Nah, makanya pas kita live itu videonya live-nya itu harus sama dengan apa yang kita buat di konten kita. Oh, pancingan kontennya ya. Betul. Biar masuk ke live. Iya. Nah, ini banyak teman-teman yang udah jalan affiliate juga gitu ya. Live itu kadang masih sembarangan gitu kan. Jadi nggak ngelihat kontennya. Gitu. Kadang mereka itu kontennya misalkan fashion, tapi ketika mereka live malah yang mereka jual itu elektronik. Oh iya, nggak masuk ya. Kan nggak nyambung. Iya, gitu. Karena algoritma di TikTok itu kan the power of content kan, distribution content kan, kayak gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan konten kita. Gitu. Dan itu pun itu tadi walaupun misalkan macam-macam produk yang dibayar, yang dijual, itu tuh kita harus ada namanya traffic produk. Traffic produk apa? Traffic produk itu jadi si orang ini itu ya, datangnya itu ya dari produk itu, Kang. Itu tadi kalau di Shopee kan dari produknya. Iya. Kalau di TikTok dari kontennya. Dari kontennya. Makanya kalau misalkan konten kita lagi ngejualin produk itu berarti itu terus yang kita jual di live kita. Oke. Biar penjualannya bagus. Jadi satu produk fokus Satu produk fokus ya. aja gitu. Itu biar penjualannya cepat. Nah, lebih untuk cepat produk-produk yang lain kan kita di TikTok itu sama Shopee itu ada 100 etalase. Nah, jadi produk-produk yang lain itu kalau ada yang nanya doang. Oh, ini aja istilahnya Selingan, pelengkap doang. Iya, Tapi sebenarnya yang kalau pengen penjualan kita lebih naik lagi di live, itu satu produk yang kita push. Oh. Kayak gitu. Iya. Nah, makanya kalau misalkan produknya habis nih, ya kita buat konten baru lagi dengan produk yang lain. Mana yang mau kita push? Kalau baju kan baju desainnya beda-beda nih. Sedangkan yang kita kontenin satu desain itu berarti yang jadi unggulan adalah desain itu aja. Iya, kan ada banyak pilihan kalau baju kan. Iya. Nah, kalau baju kadang gini, ketika kita ngejualin produk yang ini di konten kita FYP, ketika dibuat di live itu, pilihannya itu habis, Kang. Nah, itu yang bikin di passion itu pada kabur gitu tuh pembelinya. Karena ya kita pengennya yang lu di video itu yang lu pakai, bukan yang motif lain gitu kan. Nah, itu yang kelemahannya fashion ya, baju, sepatu gitu kan yang banyak pilihan. Itu tuh. Iya. Berarti TikTok itu adalah mancing supaya orang masuk ke live kita adalah dari konten kita yang FYP ya. Betul. Nah, di saya sekarang itu kan jualan kipas. Kipas itu kan ada beberapa warna. Sedangkan audiens dari konten saya ngontenin itu ke cewek kan yang warnanya itu pink. Nah, ketika pink ini habis, Kang, itu udah penjualan turun. Karena mereka ngincernya yang pink gitu. Kipas apa sih kipas ini? Kipas portable yang dibawa kemana-mana. Berapa itu? Sekarang itu musim. Itu 100, 200, 300 ribuan. Ini tergantung apanya, mereknya atau apa? Tergantung kecepatannya, kecepatan sama anginnya ya. Emang lagi banyak banget kemarin si Oris juga bawa tuh yang digital loh sekarang bawanya. Iya. Ada banyak banget produknya lah gitu. Nah, gue tuh ngeliat lagi ada salah satu konten kreator lah gue bisa bilang. Itu orang luar. Tapi dia itu kalau gue lihat, dia kayak bentuknya afiliasi tuh bukan ya yang I need it on my desk now gitu tuh. I need it yang kayak orang SMR Cina, gitu. orang Cina. What the? I need it on my desk now. Orang Cina. Jadi dia lagi ngeliat video nih, video produk sama dia dilihat
Dia pengen produk itu, akhirnya sama dia dibuka, di unboxing, ternyata nggak sesuai gitu. Iya, itu. Nah, terus ada linknya dia. Ada linknya. Tapi bukan e-commerce. Apa? Ke webnya dia. Oh iya, berarti dia jualan produk di dia sendiri kemungkinan. Itu masuknya affiliate juga? Masuk, kalau itu enggak. Berdagang? Berdagang. Tapi kan produknya banyak. Iya, mungkin punya dia kan banyak gitu. Oh iya. Kecuali kalau memang beda-beda ya pasti itu affiliate. Cuma kan affiliate-nya ya mungkin dari mana kan? Misalkan kayak dari kalau di luar itu Alibaba atau mungkin Amazon. Ya kan mereka juga ada e-commerce. Ya kalau gue sih kemarin tuh jadi dia tuh udah punya website. Kita tuh bisa beli produk yang sudah di-review dia. Tapi tuh bukan kayak dari e-commerce. Jadi kayak pilihannya tuh produk ini masuk ke cart, nanti bayar tuh PayPal. Ah, udah tuh dari situ bayar segala macam, baru dikirimnya sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Kayaknya gitu. affiliate juga. Itu bentuk affiliate juga. Berarti juga. Affiliate itu tidak harus melulu soal e-commerce. Iya. Oh. Gitu. Sekarang ya itu landing page aja sekarang ada affiliate-nya. Kalau di Indonesia itu ada Mayar, ada link yang paling rame sekarang link ID. Gitu, karena link ID itu kita nggak harus buat produk, kita bisa ngejualin produk orang lain yang itu udah disetujui sama si pembuatnya. Misalkan ebook gitu, kita pengen jualan ebook ini. Nah, ini gua jual lagi ya ke lo, ini hak jual hak jual 100% gitu ya. Dijual kembali gitu kan. Jadi ya udah paling kita kontennya tentang apa gitu, tapi produknya produk si orang ini. Kayak gitu. Nih kalau affiliate kan kita ngontenin, ada orang beli pakai link kita dapat komisi. Ada lagi dulu istilahnya ada dropship. Ya kan, dropship itu istilahnya orang beli ke kita padahal mah bukan produk kita beli produk orang lain, kita kirim ke dia. Itu berarti sebenarnya hampir mirip ya? Gua mantan dropship sebenarnya. Oh ya? Sebelumnya itu dropship ya. Dropship itu sekitar ada mungkin dari sambil waktu kerja di asuransi masih sekitar 3 tahunan dropship. Oh, 3 tahun dropship. Iya. Kenapa kelemahannya dropship dan waktu itu memang ya benar-benar kalahnya sama affiliate dropship itu. Walaupun gitu. Polanya sebenarnya polanya hampir mirip gitu. Nah, yang lebih ribetnya di dropship itu kita harus ngebuat toko sendiri. Kan produk barang tetap dari orang lain. Tapi kan tetap kita harus punya toko online-nya. Akunnya lah istilahnya. Akunnya, betul. Kayak gitu. Jadi kita juga harus ngelihat stoknya. Apalagi kalau misalkan nih dimaininnya sama affiliate. Waktu itu aja kita nggak mainin affiliate, kadang kita susah minta stok ke yang punya barang. Ketika ada penjualan nih, wah tiba-tiba dia yang punya barangnya habis. Nah, sedangkan di kita masih kita kasih stoknya dan itu ada yang beli. Nah, itu kadang di situ itunya. Gitu. Malah jadi lama segala pengiriman. Jadi nanti toko kita malah yang jelek itu reputasinya gitu. Nah, berarti Baba Shop ini kan sudah memulai affiliate dari tahun 2020 sampai detik ini. Nah, itu pencapaian apa aja yang Baba Shop udah dapetin? Kalau di Shopee ya udah dibilang itu sebagai top creator ya. Cuma kalau di Shopee itu appreciate-nya mungkin nggak terlalu, mereka tuh ekosistem affiliate-nya masih belum kayak mereka mau ngembangin gitu tuh. Tapi udahlah affiliate-nya dapat komisi doang gitu. Jadi ekosistem si affiliate-nya itu nggak terlalu dikembangin gitu tuh. Nah, kalau di TikTok tuh banyak gitu. Waktu aneh pas 2021 itu dapat top kreator untuk di kategori waktu itu di 12-12. Itu dapat plakatnya. Oh, ada plakatnya. Dapat plakatnya. Itu penjualan nomor 1 se-Indonesia. Dikirim plakatnya gitu. Itu waktu itu kategori elektronik. Terus 2023 di 11-11 kalau nggak salah. 11-11 itu penjualan paling tinggi juga. Paling tinggi se-Indonesia gitu. Jadi dikirim juga plakatnya. Gitu. Itu kalau di TikTok. Nah, kalau di Shopee kemarin sempet sih ada tuh yang dia ngasih plakat ke kreator, cuma saya nggak masuk gitu karena waktu itu akun saya terkena rekaman Om. Jadi live kita itu direkam sama orang lain. Nah, jadi yang disangka rekaman malah akun kita. Salah ini. Iya. Salah kira-kira. Gitu. Jadi akun kita yang kena pelanggaran. Makanya tuh itu waktu tuh udah sebentar lagi mau dapet tuh ya gitu peringkat itu gitu. Cuma
itu karena rekaman menjamur waktu itu Shopee juga belum bisa ngatasin, akhirnya ya udah nggak dapet gitu. Nah ini boleh di-spill dikit nggak nih, sorry nih ya, biar jadi ya banyak yang affiliate emang ada duitnya ya, emang beneran ada. Kang Bobo Sopyan tuh terbesar yang pernah didapat berapa? Kalau misalkan untuk di affiliate itu kan ada GMP ya, atau omset, ada juga komisi. Kalau misalkan komisi omset yang paling besar itu pernah paling besar itu di 3,5 M. Iya, omsetnya GMP-nya miliar. Wow. Dengan komisi itu hitungan sebulan itu di 120-an komisinya. Tuh, jangan itu meremehkan Itu affiliate. affiliate. Sebulan 120 juta siapa yang mau ngasih ya enggak? Itu Iya. paling gedenya. Terus kalau di Shopee itu waktu itu saya pernah tuh Kang jualan iPhone ya. iPhone berapa? Nah, 15 launching. Waktu itu kita TikTok Shop tutup kan. Nah, kita pindah ke Shopee live streaming. Seminggu kemudian iPhone 15 itu launching. Dan ternyata nggak kita sangka-sangka di Shopee itu ternyata yang war iPhone 15 itu banyak juga. Oh, banyak juga. Iya, itu kita baru lab setengah jam ya 30 menit itu omset kita kaget juga ya 30 menit tiba-tiba omset itu 2,6 M. Wow. Dari penjual iPhone 15 Dari doang. penjualan iPhone 15. Nah, cuma yang terburuknya waktu itu komisinya masih dibatasi di Shopee kan. Oh, enggak gede. Jadi maksimal cuma 10.000 satu barang itu. Mau berapapun harganya ya barangnya 10.000 ya, agak kerok juga Nah, jadi ya. itu tuh waduh sakit banget ya di sini karena kan cuma iya. dapat 200 ribuan kan. Iya, padahal dari kita 2,6 dapetin itu. iya miliaran Gitu. ya. Nah, tapi dari situlah akhirnya belajar ya. Ya udahlah berarti kita cari barang nih yang komisi kecil kita skip dulu lah walaupun jujur ya untuk masalah ke personal branding atau angka ke omset itu memang gede banget Kang. Oke. Tapi ternyata ya di belakangnya itu kan Dapetnya komisinya dapatnya dikit. Iya, Jadi kalau lu mau ngejar personal branding lu terus lu mau buka kelas dengan pamer omset gede gitu ya. Nah, yaudah jualan handphone tuh cocok kayak gitu. Pasti omsetnya gede ya. Tapi komisinya kecil. kayak Nah, gitu. banyak artis juga kan ngeliatin kayak miliaran dia jualan. Itu komisi apa fee itu? Nah, kalau untuk artis itu komisi yang 1 Udah miliar. komisi itu? Udah komisi karena mereka jualan handphone aja itu semalam aja misalkan si Baim Wong ya jualan cuma dalam kurun waktu dia cuma live 2 jam dia bisa ngasilin 4 sampai 20 M. Sebenarnya apa bedanya ya? Gitu. Karena ya itu kan mereka selain iklan, personal branding juga kuat. Pasti iklannya juga gede juga. Oh. Walaupun mereka traffic organiknya udah gede, pasti kan beda ya untuk traffic jualan. Pasti kan TikTok juga support ads buat itu juga gitu tuh. Buat beli traffic buat beli. Iya. Soalnya kalau dipikir-pikir kayak misalnya Baim Wong nih jualan iPhone lah misalnya. Rame Bobo Sopyan jualan iPhone. Nggak serame Baim Wong, padahal kan istilahnya mah Baim Wong juga bukan yang kecuali ini nih yang gue tau David Gadgetin. Nah, dapat Gadgetin malah dia nggak fokus di affiliate kan. Oh, fokus dia review aja karena ya. Review nah, maksudnya aja. itu kan sebenarnya ada pengetahuannya lah ya, Iya, ada edukasinya. Jadi edukasinya. kita tuh mau beli suatu barang, kita tahu yang kita beli itu apa gitu loh. Nah, jadi ini nih algoritma TikTok itu memang kan ini orang-orang FOMO. Oh. Gitu. Jadi memang si Baim Wong ini kan dia suka bagi-bagi handphone atau apa. Jadi traffic yang sampai 1000-an itu kebanyakan di komennya juga yang minta HP sebetulnya. Wah, gitu, minta bukan HP yang buat gitu ya. bukan yang buat beli handphone kayak gitu. Jadi makanya kalau lu pengen ya paling gampang gitu ya di TikTok apalagi ya udah buat konten berbagi tuh udah paling mantep. Ada di lagi. TikTok itu apalagi. Paha dada. Ya kan, kalau cewek paha dada cepet tuh. Iya, paha dada cepet. Paha dada cepet tuh ya Nggak kan. hilang-hilang gitu ya. Iya, paha dada, berbagi, kesedihan. Kesedihan. Horor rame nggak sih? Horor kurang kayaknya. Oh, kurang ya. Berarti Tapi berbagi. yang gift-gift itu masih banyak sih. Yang gift gimana tuh? Yang itu yang suka di rumah hantu
live di rumah hantu. Oh iya Gitu. Padahal yang kan live- temennya hantunya gitu. Rame Iya juga. ada itu ya. Rame juga. Oke, nah ini terakhir nih Bapak Sopyan, gue pengen tahu nih kan banyak mungkin penonton Sobat Gecko juga. Ini gue masih pemula nih, pengen affiliate juga, tips and triknya seperti apa sih? Nah gimana tuh? Oke, jadi buat teman-teman pemula, kalau teman-teman ada di Serang atau ya terutama Banten lah ya, bisa ikut komunitas kita, itu namanya Afiliator Banten. Nah, di situ kita kadang berbagi sharing juga tips and trick gitu ya. Kadang edukasi juga sama orang TikTok, kadang kita ngonten bareng gitu. Jadi biar sama-sama belajar kayak gitu. Atau kalau misalkan yang Indonesia juga bisa follow Afiliator Indonesia. Nah, kalau itu kita keliling Indonesia ya buat emang ngajarin gitu ya teman-teman untuk di TikTok. Untuk tips and triknya buat teman-teman yang baru mulai, terutama yang sekarang kan pengangguran, mohon maaf ya, yang lagi cari kerja ya kan banyak banget gitu. Jadi buat teman-teman nih yang lagi cari kerja, coba sekarang dibuka handphonenya gitu ya, buka TikToknya. Nah, coba cari di situ tentang affiliate gitu ya. Nah, jadi affiliate supaya teman-teman dapat penghasilan juga, bukan hanya bekerja aja, tapi dari affiliate ini juga bisa gitu menghasilkan ya buat mendapatkan rezeki buat teman-teman untuk menyambung hidup setiap harinya kayak gitu. Ya untuk tipsnya udah setelah daftar TikTok affiliate teman-teman ngonten kayak gitu ya. Bahkan itu tadi ngontennya sekarang nggak perlu ngonten kayak content creator gitu ya, nggak perlu live streaming. Cukup teman-teman share gitu ya link apa nih yang teman-teman suka gitu ya. Ketika teman-teman suka terus itu upload di story teman-teman, baik itu WA, Facebook, IG gitu kan, itu pasti makanan sehari-hari ya. Nah itu pasti teman-teman kalau misalkan ada yang klik dan beli itu teman-teman udah bisa dapat komisi gitu loh, walaupun masih receh. Nah kalau misalkan udah teman-teman tahu tuh dapat komisi seperti itu, udah tinggal nanti kalau teman-teman serius pengen dapat uang lebih banyak lagi, tinggal cari edukator-edukator yang apa namanya ya, edukator-edukator yang udah profesional atau udah yang bisa, udah yang duluan banyak dapat komisi dari affiliate, terus ngonten terus berproses gitu ya, mentalnya juga terus dikuatin kayak gitu, karena memang kalau di affiliate itu sebenarnya mental sih Kang gitu. Jadi makanya kalau misalkan baru 2 bulan, 3 bulan jangan dulu ngelihat hasil gitu, tapi mentalnya dulu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman belum ada basic public speaking, belum ada basic marketing, belum ada basic buat knowledge produknya. Nah, selama 3 bulan, 6 bulan ya udah berarti pelajarin itu dulu gitu. Atau kalau yang teman-teman udah mungkin pekerjaannya sales atau marketing gitu ya, public speaking-nya udah oke. Nah, tinggal belajar knowledge produknya. Sebenarnya itu aja sih Kak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai jangan dulu lihat hasil, pelajari 3 itu. Marketing, public speaking, sama knowledge produknya. Gitu. Marketing, public speaking, knowledge product. Oh, lo harus pelajarin ya kan, dan jangan lupa IG-nya Bapak Sopyan. Baba_Sopyan. Jangan lupa juga follow Baba_Sopyan. Nah, di situ banyak informasi-informasi soal affiliate ya. Kalian juga bisa belajar dari yang sudah pronya, dan jangan lupa satu hal, konsisten. Karena itu hal yang paling berat untuk menjalankan sesuatu ya. Betul. Kan. Tidak adanya mental akhirnya tidak konsisten ya kan. Oke, Bapak Sopyan terima kasih banyak udah mau mampir sharing-sharing ke Gelas Kosong. Sukses terus Gelas Kosong. Mudah-mudahan narasumbernya makin banyak yang menginspirasi. Amin. Nah, aku ada closing nih nanti kalau ngomong Gelas Kosong, gitu ya. Ya. Oke, buat Sobat Gecko, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Oke, kita closing aja. Gelas Kosong.